Halo Halo Pak. Pak, salam sejahtera bagi kita Pak. Di sini kami dari Per 25 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai T07. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012. Dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Esta Lasyana Nenggolan dari NIM 12S24050. Baik, pada ritme kali ini akan dibacakan dengan teman biar saya. baik, di sini saya akan membacakan uh, studi case-nya. Nah, jadi pada tugas kali ini, Anda akan mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi ada fungsi-fungsi yang sudah ditentukan dan sudah dibuat. Nah, kemudian di sini ada akademik, yaitu latar belakangnya. Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah, yaitu sebagai course, mahasiswa sebagai student, dan juga rencana studi sebagai enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Sebuah course atau sebuah mata kuliah memiliki kode mata kuliah, yaitu code, nama mata kuliah, name, kredit, dan nilai minimum atau passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah kredit lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 8. Seorang student memiliki NIM, yaitu sebagai ID, nama, dan juga angkatan, yaitu sebagai year, serta program studi atau studi program. Sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan antara course dan student. Nah, sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Nah, suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik, yaitu academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan tahun akademik. Nah, nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan yaitu dibuat menjadi sebuah grade. Terdapat 3 semester, yaitu ganjil atau odd, genap even, dan pendek short. Terdapat 8 opsi nilai huruf dari grade, yaitu grade A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan non. Maka nanti defaultnya akan diset dengan non. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka, yaitu A sebagai 4.0 dan begitu juga seterusnya. Tapi untuk nilai huruf T, dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberikan nilai angka 0,0. Jadi T ini adalah untuk nilai yang belum diberikan. Nah, berikut adalah simulator yang diharapkan memiliki fitur-fitur dasar. Yaitu yang pertama, membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course. Kemudian menampilkan informasi dari sebuah course ke std output dengan menggunakan fungsi print course. Kemudian membuat sebuah orang student dengan menggunakan fungsi create student. Nah, menampilkan informasi dari seorang student ke outputnya itu menggunakan fungsi print student. Kemudian membuat enrollment dengan fungsinya itu adalah create enrollment, dan juga di output dengan print enrollment. Memerhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabatnya, yaitu Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet, tanpa berpikir 2 kali, Ucok pun bersedia membantu. Nah, di sini adalah solusi atau desain solusinya. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h, yaitu bagian sini. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structures, sementara opsi nilai, grade, dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas yang ada di academic.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasinya yang sudah disediakan tadi. Kemudian untuk format outputnya, print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf.
keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe, yaitu sebagai berikut sebagai operatornya. Nah, untuk print studentnya kemudian akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi, dan juga menggunakan simbol pipe sebagai separator. Sama seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian untuk enrollment yang juga begitu, tapi akan menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa atau akademik semester dan performa yang diraih. Nah, performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang diperoleh. Misalnya kredit mata kuliahnya 3 dan nilai angkanya 4, maka 3 kali 4, 12. Nah, performa ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran menggunakan simbol pipe juga sebagai separator. Untuk compile-nya nanti ada seperti berikut. Namun sebelum kita mengcompile-nya, maka kita akan melihat kode-kodenya dan akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini kita akan menambahkan include yang di mana di sini academy.h, dan selanjutnya itu ada library studio.h, stdlib.h, dan juga yang terakhir itu string.h. Kita masuk ke bertipe cara yang di mana grade to text, 6 grade grade, dan kita membuat switch yang di mana dengan nilai-nilai dari grade. Di situ ada case-nya itu grade A, lanjut ke grade B, AB, B, BC, grade C, dan juga D, E, T, dan non. Di situ di setiap grade itu ada return setiap ini yang grade-nya. Dan selanjutnya itu kita masuk pada float calculate performance, yang dimana 6 grade T grade, dan side sort credit. Dan kita masuk ke float value, yang dimana kita menggunakan switch dari grade, seperti yang di atas tadi, dari grade A yang memiliki value 4, lalu break dari grade AB yang memiliki volume 3,5, grade B 3, grade BC 2,5, grade C 2, grade D 1, dan grade E, grade T, grade non. Itu nggak ada. Jadi seperti grade C dan yang di atasnya itu memiliki value dan juga diakhiri dengan break. Selanjutnya itu kita masuk ke return value, lalu kita menggunakan fungsi void, print course, start course, selanjutnya, lalu kita print F, lalu masuk lagi ke point print student, yang mana lanjut kita print, lalu masuk ke point print enrollment, yang mana struct enrollment, lalu float performance, yang dimana sama dengan calculate performance. Selanjutnya itu kita print F, lalu kita masuk ke start course, lanjut ke start code CRS, lalu langsung start copy, di situ ke kode dan juga kode. Lanjut lagi, kita buat return CRS. Selanjutnya itu struct student create student, di mana ada struct studentnya std, sama seperti di atas, cuman dia sini start copy std.id, lalu name, year, study program, dan return. Ya. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada start enrollment dan create enrollment. Di mana itu start enrollment-nya itu ada MT ya Bu? Ya, MT course, MT student, baru kita start copy, year, lalu MT semester, dan juga grade, lalu return. Untuk lebih lanjutnya, ini akan dijelaskan oleh teman per saya. Ya nanti nggak dari sini. Nah, pertama-tama kita pasti menginclude dari academic.h-nya itu, yang dimana ini sudah disediakan seperti yang ada pada ritminya tadi. Kita include, kemudian kita include stdio-nya, slip dan strict seperti yang dikatakan oleh per saya. Kemudian di sini ada fungsi char, di mana char itu adalah mengambil nilai dari grade to text, di mana grade to text itu udah ada di academic.h, di mana ada di bagian enum grade T. Nah, untuk enum ini sendiri dia itu berisi dengan nilai yang sama atau konstan, di mana itu memiliki tipe data itu integer. Jadi enum itu udah pastikan memiliki integer, berbeda dengan struct. Jika struct itu sendiri dia itu menampung banyak nilai dengan tipe data yang berbeda. Sedangkan enum itu hanya dengan tipe data integer saja. Nah, di sini dia
memanggil enum grade T dan grade-nya itu di enum grade T yang diberikan nama grade. Nah, kemudian kita menggunakan switch di mana switch ini adalah sebuah perulangan namun dengan case yang ditentukan. Jadi di sini ada case A, dia akan mengembalikan nilainya. Kemudian di terakhir itu adalah default return none. Karena defaultnya itu tadi seperti pada readme-nya mengatakan bahwa jika dia tidak punya nilai maka akan none saja. Tadi ada di bagian sini yaitu ini di set none. Nah, kemudian untuk fungsi float calculate performance ini kita juga memanggil enum grade T yang kita berikan nama grade juga. Kemudian kita membuat unsigned sort dari sebuah kreditnya, di mana kredit ini sendiri adalah nanti kredit dari sebuah mata kuliah dari course. Untuk di bagian sini tidak ada, yaitu kreditnya itu nanti di bagian sini. Kemudian di sini isinya adalah float value, di mana value-nya itu sendiri adalah nilai yang akan didapat. Misalnya itu grade A, maka value-nya adalah 4.0. Maka ini adalah sebuah deklarasi supaya bisa di-assign di sini. Kemudian setiap masing-masing case itu akan diberikan break yang menandakan bahwa dia itu akan berhenti. Berbeda dengan di sini, dia akan dikembalikan nilainya. Kemudian untuk case grade A dan T serta non itu tidak ada value-nya karena itu adalah value default, tidak ada. Ya, untuk grade A itu sendiri pasti tidak ada value karena E adalah paling rendah yaitu 0,0. Sedangkan T dan non sama-sama tidak ada, yaitu grade T tidak diberikan nilai, sedangkan grade non itu juga tidak diberikan nilai. Dengan defaultnya juga sama seperti yang awal, yaitu value-nya itu 0,0. Kemudian kita return value-nya itu dikali dengan kredit. Jadi value yang sudah ada di sini dikali dengan kreditnya nanti. Nah, kemudian di sini ada void print course, di mana print course ini sendiri berasal dari struct course T yang diberikan nama sebagai course, di mana course T itu sendiri ada di bagian academic.h di sebuah file kita sendiri, di mana berisi yaitu tipe data char, unsigned sort, integer credit yang tadi di awal, yang tadi kredit tadi itu. Kemudian ada enum grade T yang kita beri passing grade-nya, yang kita ambil dari grade T itu yaitu passing grade-nya. Kemudian di sini char kode nama dengan masing-masing array 12 dan 40. Nah, kemudian kita print di sini yaitu course kodenya, namanya dan kreditnya tadi serta passing grade-nya tadi dari grade to text, yaitu di bagian sini. Kita ambil grade-nya, kita panggil. Nah, untuk ininya sendiri itu ada di T0700, di mana struct course T atau masing-masing ini mempunyai course T. Nah, untuk isinya itu sendiri atau isi dari masing-masing fungsinya itu atau pemanggilan itu adalah course kode, name, dan credit serta passing grade-nya. Maka di sini sudah ada ID-nya, namanya, dan juga passing grade-nya. Kemudian di sini ada void print student, di mana print student ini dari struct student yang diberikan nama sebagai student, di mana ini juga sama seperti tadi, dia itu memprintkan bagian-bagian yaitu student ID, student name, student year, dan student study program. Nah, itu berada di bagian academic.h, di mana itu ada bagian di sini yaitu ID, name, year, dan study program. Jadi student ini dipanggil menggunakan parameternya yaitu student, kemudian diberikan nama student, nama variabelnya itu adalah student. Jadi kita tinggal membuat nama variabel yang kita berikan yaitu student, yaitu bagian ID-nya, name-nya, year, dan juga study programnya dari academic.h bagian student T. Untuk selanjutnya yaitu void print enrollment, di mana memanggil dari struct enrollment dan diberikan nama enrollment, di mana ini ada di bagian ini yaitu berisikan tentang course student yang tadi sudah ada di readme, di mana sebuah enrollment itu menghubungkan course dan student. Jadi di sini dia menggunakan course dan student. Terus kemudian ada isinya lagi yaitu char year, semester yang diambil dari semester T, dari enum T, dan grade T, yaitu grade-nya.
Jadi ini semua adalah fungsi yang ada di struct enrollment ini adalah sebuah masing-masing adalah fungsi. Hanya saja yang berbeda adalah satu tipe data yaitu char yaitu tahun angkatannya. Kemudian di sini jadi di sini untuk plot performance-nya itu. Jadi untuk performanya itu adalah calculate dari struct calculate dari fungsi performance, di mana fungsi performance ini mempunyai parameter enrollment grade dan enrollment course credit. Nah, kemudian di print yaitu enrollment kodenya, terus student ID-nya, dan juga grade-nya serta performanya. Jadi performa itu adalah kalkulasi dari performa ini, yang dimana untuk calculate performa itu sendiri adalah value dikali kredit. Jadi performance ini adalah value dikali kredit, sehingga itu akan mengoutput dua angka presisi di belakang koma dari performance itu. Kemudian di sini ada struct course T, di mana dia itu diberikan nama create course dengan tipenya itu dari char pointer kode, pointer nama, dan juga unset credit, terus enum grade T dan enum grade T spacing grade. Kemudian di sini di dalam struct course T create course ini kita mempunyai struct course T yang diberikan nama KRS, CRS, di mana agar bisa kita masukkan course T yang ada di course T ini, maka kita menggunakan strcpy yaitu untuk kodenya dan juga namanya dengan masing-masing alamatnya. Kemudian di sini ada CRS credit, di mana itu sama dengan kreditnya yang ada di atas. Kemudian di sini ada KRS passing grade dengan passing grade yang sudah ada tadi. Kemudian kita kembalikan nilainya ke dalam KRS, CRS. Maka selanjutnya di sini ada struct student T, di mana create student. Nah, untuk create student sendiri udah ada di sini juga create student, di mana dia memiliki parameter char ini, ID, name, year, dan study program. Jadi di sini kita tinggal bikin saja di sini, kita ubah agar bisa di input atau di outputkan nanti, karena dia bertipe data struct. Jadi kita harus menggunakan strcpy dari string.height yang sudah kita declare tadi. Jadi kita strcpy std_id untuk dari ID, kemudian name dari name yang udah tadi, kemudian year, studi program, dan kita kembalikan ke std yaitu student. Kemudian di sini yang terakhir adalah struct enrollment, di mana itu adalah create enrollment. Jadi kita create enrollment, kita panggil di sini, maka kita panggil di fungsi utama, di mana dia berisikan parameter dari struct course T, course, kemudian struct student, kemudian char year, kemudian enum semester T, semester. Jadi ini masing-masing sudah menampung nilai-nilai yang sudah kita return kembali tadi, sudah mempunyai nilai-nilainya dari fungsi-fungsi yang sudah kita bikin. Kemudian di sini isi dari struct enrollment T and create enrollment adalah kita berikan nama EMT, kemudian EMT course itu adalah course, kemudian EMT student adalah student, kemudian di sini strcpy string copy year menjadi year. Karena untuk year-nya sendiri adalah sebuah angka, kan angkatan tahun keberapa, maka kita harus kopinya itu year. Kemudian di sini ada semester dan grade-nya itu kita assign sebagai grade non, karena awal dari grade itu adalah 0,0 atau tidak ada grade. Jadi nanti misalnya kita memasukkan grade, maka akan grade non ini akan diisi oleh grade yang kita masukkan tersebut. Kemudian kita return ke EMT. Nah, untuk masing-masing ini, di sini ada enumeration dari semester T, di mana semester T itu ada berisi semester ganjil, genap, dan semester pendek. Seperti yang ada pada simulator yang diharapkan memiliki fitur-fitur dan juga rincian entitas-entitas yang akan ada di dalam program kami. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di bagian masing-masing file yang sudah akan menjadi sebuah output, yaitu di sini sendiri kita memanggil academic.high yang sudah kita bikin. Kemudian di sini ada fungsi utamanya berisi dari struct course T, di mana kan course T itu sendiri seperti yang kita tahu, course T itu terdiri dari kode, nama, kredit, dan passing grade. Maka di sini create course, untuk mengesannya create course, jadi kode, course-nya itu, kreditnya, dan juga passing grade-nya. Kemudian kita print ke CRSPP. Maka print course ini sendiri, seperti yang kita tahu, ini adalah sebuah fungsi yang ada pada .c tadi, yang dimana ada di
print course ini. Maka dia akan ditampilkan di bagian sini. Kemudian di sini juga sama, di mana ada sebuah fungsi utama dengan include academic.h. Kita ngambil dari file ini, file academic.h. Kemudian dengan create student, di sini create student adalah ID, nama, tahun, dan studi program. Maka di sini adalah ID, nama, tahun, dan juga prodi program studi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi print student dengan parameternya adalah stdwiro yang sudah kita bikin di sini. Maka di academic.c kita, dia akan mengambil nilai dari yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian di sini untuk course T dan student T itu sama, enrollment-nya juga sama, di mana seperti yang kita tahu di enrollment itu terdiri dari struct course T, student T, year, semester, dan grade. Maka di sini kita masukkan keres PP, di mana keres PP itu adalah ini, yaitu berisikan dengan masing-masing ketentuan yang ada pada course T. Kemudian di sini kita masukkan parameternya adalah stdwiro, di mana stdwiro berisikan ini. Maka nanti outputnya akan ada ini. Kemudian di sini ada year, di mana year-nya itu adalah tahunnya, tahun ajarannya itu 2002 dan 2023, dan juga ada semesternya tadi, yaitu semester ganjil, genap, dan juga pendek, di mana itu ada di bagian ini grade dan juga semester. Maka itulah. Kemudian di sini ada lagi course sama seperti tadi, dia mengembalikan nilainya setelah dimasukkan nilai value-nya, kemudian kembalikan nilainya ke dalam fungsinya. Kemudian di sini ada print enrollment dari MWiro WP, maka kita akan ke fungsi print enrollment, di mana fungsi print enrollment ini sendiri ada di academic.c yang sudah kita bikin tadi, yaitu void print enrollment. Jadi nanti kita akan menjalankan program ini, maka program ini itu akan memanggil dari program-program yang ada di sini. Jadi program-program yang ada di sini itu akan dipanggil ke dalam program utama kita. Itu akan mempermudah kita dalam membuat suatu program yang cukup panjang atau sangat panjang atau sangat rumit, sehingga itu akan mempermudah, dan inilah programnya. Untuk ketentuan-ketentuan yang ada di sini kami sudah samakan semua, yaitu separatornya dengan pipe, maka kami sudah membuatnya dengan pipe juga, dengan masing-masing pemanggilannya itu adalah %s untuk char yang bertipe array, dan float untuk nilainya, value-nya. Nah, kemudian di sini kita akan compile, di mana ada compile ada di makefile. Kita akan coba compile, sesuaikan aja dengan yang ada di sini. Nah, jadi kita makefile, kita akan menggunakan yang GTCC yang bagian 07C. Nah, di 07C ini kan kita menggunakan course T, course PP, di mana kita berarti menggunakan struct course T, yang mana itu course T itu sendiri berisi kode, nama, kreditnya, dan passing grade-nya. Jadi nanti yang keluar adalah kode, nama apanya, kuliahnya, kreditnya, passing grade-nya. Maka kita masukkan T07.00 T07.00 T07 garis bawah 00. Maka yang keluar adalah yang ada di bagian yang ada pada ini, yaitu 10 ini procedural programming, kreditnya 2 dan grade-nya adalah D. Maka sesuai dengan itu, sesuai dengan yang ada di sini, dan programnya berjalan dengan benar. Karena print course-nya itu atau print course yang ada di academic C itu mengambil nilai yang ada pada di sini. Maka parameternya adalah KSPP yang sudah kita assign di sini. Begitu juga dengan T0701, 2 dan 3. Maka kita coba, yaitu T0, maka kita GCC kembali, yaitu ini.
Maka nanti di T0701 ini akan menampilkan struct dari student, yang dimana struct student itu sendiri berisi tentang ID, nama, tahunnya, dan program studinya. Yang sudah dibikin di create student dengan berisikan input-input sebagai berikut. Maka dari 0701. Nah, maka di sini berisikan ID-nya, kemudian namanya, tahunnya, dan juga program studinya. Karena kita menggunakan print student yang ada pada fungsi di file academic.c kita, dengan parameternya itu yaitu nilai dari std wiro yang sudah kita bikin, yaitu create student. Kemudian di mana create student itu kan membuat student itu dengan menggunakan fungsi create student. Lalu kita menampilkan informasi dari student itu menggunakan fungsi print student. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Maka membuat student itu dengan create student, kemudian menampilkan student dengan print student. Kemudian untuk T0702 kita akan coba juga. Dimana di T0702 ini dia akan menampilkan course T, student T, dan juga enrollment-nya. Dimana untuk printnya itu sendiri nanti dia print enrollment-nya, dimana dengan nilai dari parameter atau nilainya dari EMT Wiro PP. Dimana Wiro PP ini berisi tentang crash PP, STD Wiro, tahunnya, kemudian semesternya. Jadi nanti outputnya adalah bagian-bagian yang ada di sini. Maka kita output 02. Maka yang keluar adalah cares PP-nya yaitu ini, kemudian STD Wiro-nya yaitu ini, kemudian tahunnya 2022, kemudian semesternya. Maka untuk kreditnya itu sendiri langsung keluar, di mana pada program kita tadi value dikali kredit. Maka nilainya itu akan dikali kredit. Yang awalnya isinya adalah kosong, desain sama dengan kosong, kemudian dikeluarkanlah nilainya, yaitu hasil akhirnya AB dengan value-nya itu 7.00. Kemudian untuk yang bagian ketiga kita akan jalankan juga. Dimana di 03 ini juga sama aja, dimana course T, namun di sini bedanya itu adalah dia ada 2 course T, kemudian student-nya itu, kemudian enrollment-nya juga ada 2. Yang dimana nanti akan diberikan yaitu MT Wiro dengan grade-nya itu adalah A, dan Wiro PP itu yang Wiro FP itu adalah grade-nya A, kemudian MPP itu adalah AB. Dimana M3 PV itu adalah crash PP, yang mana crash PP adalah ini. Kemudian untuk PP itu adalah crash PP. Jadi itu adalah beda orang, dimana nanti yang membedakannya adalah ID-nya. Dimana di sini adalah awal-awalnya adalah grade-nya 2, kemudian grade-nya D. Maka kita jalankan saja. Nah, maka kan yang awal-awal itu kan tadi ini DOS 2 grade-nya D, terus ini grade-nya juga D. Kemudian itu kan sudah di print, maka inilah print. Kemudian ini ada student S12 S2 Wiro Sableng 2022 informasi sistem, kemudian kita kirim. Terus kemudian di sini ada struct enrollment. Nah, di enrollment inilah baru dia ada nilainya, di mana 12 S12 KSPP ini 2, terus masih non. Kemudian masuklah ada ke sini. Kan di sini tadi kan gitu. Course enrollment. Nah, di sini. Jadi struct MT course-nya apa, terus studentnya, kemudian STRP year tahunnya, kemudian grade-nya. Untuk bagian print dari
bagian print dari enrollment itu sendiri, dia akan men-print enrollment course, kode, kemudian enrollment student, ID, kemudian grade-nya dan juga performanya. Jadi ini adalah enrollment course kodenya, kemudian student ID-nya, kemudian grade to text-nya yaitu A, grade-nya adalah A, kemudian performanya, di mana performa itu adalah value dikali kredit, maka hasilnya adalah 8, kemudian di sini A itu adalah 4, kreditnya adalah 2, tadi kan ini 2, kreditnya adalah 2, maka hasilnya 4 kali 2, 8, kemudian di sini AB, di mana AB itu adalah 3, kita kasih value 3,5, dikali 2, maka hasilnya 7. Jadi begitulah program ini dijalankan, di mana program ini digunakan agar mempermudah kita membuat suatu program. Nah, karena kita menggunakan fungsi yang dimana fungsi itu berisi dari masing-masing program yang saling terhubung. Jadi untuk kesusahan atau kesulitan yang kami hadapi yaitu banyaknya error di bagian sini, karena di bagian sini itu kita harus benar-benar dalam memanggil parameternya atau memanggil nilai dari suatu struct yang sudah kita buat di academic.h. Jadi sekian dari kami per 25. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya Coki Penanda Sirait dengan NIM 12S24012 dan rekan saya Estrasya Nenggolan dari 12S2450. Kami mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Pak.